Kunjungi Israel, Menlu Turki tegaskan dukungan untuk Palestina. Kunjungi Israel, Menlu Turki tegaskan dukungan untuk Palestina. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu memulai perjalanan 2 hari ke wilayah Palestina dan Israel. Ini merupakan kunjungan pertama seorang pejabat senior Turki dalam lebih dari 1 dekade. Cavusoglu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki di kota Ramallah tepi barat. Dalam pertemuan itu, Cavusoglu mengatakan dukungan Turki untuk Palestina tidak akan berkurang ketika hubungan dengan Israel telah mencair. Dukungan kami untuk perjuangan Palestina benar-benar independen dari hubungan kami dengan Israel, kata Cavusoglu. Cavusoglu bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada hari Rabu. Dia akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan Menteri Pariwisata Yoel Rasfosuk. Cavusoglu juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Konfrontasi yang belum lama ini terjadi antara warga Palestina dan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa telah meningkatkan ketegangan. Cavusoglu mengatakan laporan bentrokan itu membuat Turki marah. Penting bagi semua umat Islam bahwa kesucian dan status Al-Aqsa dilindungi, kata Cavusoglu. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyebut kunjungan Cavusoglu sebagai momen bersejarah. Dalam kesempatan tersebut, Turki dan Palestina menandatangani 9 perjanjian kerjasama. Apa yang kami dengar telah memperkuat posisi kami dan apa yang kami lakukan untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan, kata Maliki setelah pertemuan. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat antara Israel dan Palestina bertujuan untuk mendirikan negara Palestina merdeka di Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza. Namun perundingan yang digelar pada 2014 tersebut gagal mencapai kesepakatan. Israel dan Turki berupaya memperbaiki hubungan mereka yang telah lama tegang. Sebelumnya pada 2018, Israel dan Turki mengusir duta besar masing-masing dan sering bertikai atas konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu memulai perjalanan 2 hari ke wilayah Palestina dan Israel. Ini merupakan kunjungan pertama seorang pejabat senior Turki dalam lebih dari 1 dekade. Cavusoglu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki di kota Ramallah tepi barat. Dalam pertemuan itu, Cavusoglu mengatakan dukungan Turki untuk Palestina tidak akan berkurang ketika hubungan dengan Israel telah mencair. Dukungan kami untuk perjuangan Palestina benar-benar independen dari hubungan kami dengan Israel, kata Cavusoglu. Cavusoglu bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada hari Rabu. Dia akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan Menteri Pariwisata Yoel Rasfosuk. Cavusoglu juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Konfrontasi yang belum lama ini terjadi antara warga Palestina dan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa telah meningkatkan ketegangan. Cavusoglu mengatakan laporan bentrokan itu membuat Turki marah. Penting bagi semua umat Islam bahwa kesucian dan status Al-Aqsa dilindungi, kata Cavusoglu. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyebut kunjungan Cavusoglu sebagai momen bersejarah. Dalam kesempatan tersebut, Turki dan Palestina menandatangani 9 perjanjian kerjasama. Apa yang kami dengar telah memperkuat posisi kami dan apa yang kami lakukan untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan, kata Maliki setelah pertemuan. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat antara Israel dan Palestina bertujuan untuk mendirikan negara Palestina merdeka di Yerusalem Timur, tepi barat dan Gaza. Namun perundingan yang digelar pada 2014 tersebut gagal mencapai kesepakatan. Israel dan Turki berupaya memperbaiki hubungan mereka yang telah lama tegang. Sebelumnya pada 2018, Israel dan Turki mengusir duta besar masing-masing dan sering bertikai atas konflik Israel-Palestina.
2 bulan digempur Rusia tanpa belas kasih, hampir 1.000 tentara Ukraina di Mariupol angkat bendera putih. Komandan tertinggi masih bertahan dan bersembunyi. Kota Mariupol di Ukraina sekarang berada di tangan Rusia setelah lebih dari 2 bulan terakhir menjadi medan pertempuran. Penembakan Rusia yang terus-menerus menghancurkan kota dan menewaskan ribuan warga sipil. Melansir npr.org, Ukraina secara resmi menyatakan mengakhiri misi tempurnya di Mariupol pada Senin malam. Sementara melansir Al Jazeera, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa sebanyak 694 tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal telah menyerah selama 24 jam terakhir. Kantor berita RIA melaporkan. Hal itu berarti sejak hari Senin, total 959 tentara Ukraina yang bertahan di pabrik baja yang berada di kota Mariupol itu angkat bendera putih alias menyerah. 80 di antaranya terluka. Hanya komandan tertinggi tentara Ukraina yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal yang terkepung belum menyerah. Pemimpin separatis pro-Rusia, Denis Pushil, yang mengepalai Republik Rakyat Donetsk yang memisahkan diri mengatakan ratusan tentara Ukraina yang menyerahkan diri tidak termasuk komandan tingkat tertinggi. Mereka belum meninggalkan pabrik katanya, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi evakuasi pasukan Ukraina dari komplek pabrik baja Azovstal telah dimulai. Kami menghargai harapan bahwa kami akan bisa menyelamatkan nyawa mereka, katanya seperti dikutip TASS. Ada yang terluka parah di antara mereka dan mereka membutuhkan perawatan medis. Dia berharap bisa mengembalikan mereka semua ke Ukraina sesegera mungkin. Pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembalikan mereka ke rumah, tetapi pekerjaan itu sangat rumit untuk memakan waktu. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Senin kesepakatan telah dicapai untuk mengevakuasi pasukan Ukraina yang terluka dari pabrik baja Azovstal dan koridor kemanusiaan dibuka untuk tujuan ini. Gencatan senjata diperlakukan di daerah sekitar pabrik dan koridor kemanusiaan dibuka untuk memberikan jalan keluar bagi pasukan Ukraina yang terluka untuk dibawa ke fasilitas medis di Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk.